Apa yang memotivasi seorang pemuda perempuan lagi GP aktif bergerak di organisasi? Kalau kita pengen menebarkan kebaikan, memberikan kebaikan itu perbaiki dulu diri kita. Dan harus menjadi contoh. Iya, harus ada contoh dulu. Pernah baca buku 60% kemerdekaan Indonesia itu dari orang Minang. Kenapa cendekiawan Minang bisa memerdekakan Indonesia gitu? Kenapa saya tidak bisa? Yang paling sedih itu free sex. Karena kecanggihan teknologi yang tidak dimaksimalkan penggunaannya dengan baik kan menimbulkan free sex. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Topik kita kali ini adalah mengungkap sejarah perjuangan seorang anak muda yang berbasis surau yang sesungguhnya. Surau sebagai pusat intelektual Minangkabau. Saya perkenalkan aktivitas dia termasuk juga prestasinya. Ini seorang perempuan yang merupakan aktivis berbagai organisasi, mulai dari ketua OSIS di tingkat SMP dan juga aktif di SMA, termasuk juga aktif di perguruan tinggi. Di samping itu juga pendiri dari Posyandu di tingkat kelurahan, sampai kepada pendiri dan aktivis dari sebuah koperasi. Termasuk juga selain aktif di kepemudaan, ternyata tokoh kita ini memiliki segudang prestasi. Di antaranya adalah menjadi juara 1 berbalas pantun tingkat nasional pada tahun 2015, juara 1 pidato adat tingkat Sumatera Barat, Duta Budaya Putih Bungsu tingkat Provinsi Sumatera Barat 2019, pernah juga jadi juara 1 pemuda pelopor Kota Padang dan juara 2 pemuda pelopor Provinsi Sumatera Barat tahun 2020. Kita sapa, namanya adalah Amelia GP. Apa kabar Dinda, sehat ya? Alhamdulillah. Wah, dari rekam jejak aktivisnya ternyata memang GP ini lebih cenderung banyak sebagai aktivis sosial. Nah, ini kan tentu mendorong apa sih yang memotivasi GP? Kan jarang-jarang nih seorang anak muda ini aktif di sebuah berorganisasi, termasuk juga Posyandu, termasuk juga kegiatan Budo Kanduang ya. Iya. Apa yang memotivasi seorang pemuda perempuan lagi GP aktif bergerak di organisasi tersebut? Sebenarnya kalau buat motivasi kuncinya sedikit ya Bang. Kalau nggak dari kita, siapa lagi? Kalau kita nunggu nanti, si A, si B belum tentu. Selagi kita mampu, kenapa nggak kita aja gitu? Kita mampu karena memang ada respon dari teman-teman ketika mengambil peran ketua atau leader dalam memimpin teman, atau memang bawaan dari lahir? Emang kayaknya kalau GP sendiri dari bawaan, kemudian lingkungan juga mensupport gitu. Makanya bisa gitu. Mensupport untuk ikut aktif gitu ya. Mendukung kegiatan. Kira-kira di berbagai kegiatan tuh peran yang GP perankan, lakonkan selama ini di berbagai organisasi yang GP aktifi? Awalnya sih cuma sebagai penggeraknya aja. Tapi lama-lama jadi leadernya dan membentuk regenerasi yang baru gitu. Apalagi kayak kemarin di di pemuda pelopor gitu, yang diangkat itu kan temanya anak jalanan yang disisihkan, anak-anak yang tawuran yang disisihkan. Nah itu yang GP rekrut, kemudian dibentuk jadi tim. Dan mereka memiliki nilai plus. Jadi yang pandangan sebelah itu udah nggak ada lagi. Jadi pemuda pelopor dalam rangka merekrut anak-anak jalanan yang selama ini terlantar, boleh kata seperti itu. Iya. Terus apa yang GP lakukan? Memberikan wadah. Menjadikan sebenarnya anak-anak itu butuh wadah. Baik dia di bidang kebudayaan, di bidang religius juga butuh wadah. Cuman dia nggak punya arah. Nah itu kesempatan kita yang pengen memberikan wadah, memberikan arahan, sehingga mereka punya nilai plus sendiri gitu. Udah berapa orang yang dibina seperti itu? Udah banyak sih, kalau totalnya udah banyak, cuman udah ada regenerasi lagi yang jadi leader lagi gitu.
Apa kendala hambatan utama ketika mengkonsolidasikan anak-anak jalanan? Kalau kendala pertama sih support system pasti ya. Karena orang belum melihat sifat terjang dari kita. Jadi kepercayaan itu nggak segampang yang sekarang. Sekarang apa aja gampang, percaya. Karena udah ngeliat hasil. Sebelum kita punya hasil, orang nggak mau percaya itu masalah terberat. Itu proses terberat ya. Iya. Bagaimana GP bisa menciptakan kepercayaan itu kepada orang yang diajak untuk bisa berubah dan mandiri, kan begitu ya? Iya. Apa rahasianya? Rahasianya sih menjadah-wajadah aja. Apa itu manjadah wajah? Iya. Kalau bersungguh-sungguh, sungguh-sungguh, hasil akan baik. Itu janji Allah kan. Itu yang dipegang teguh dari awal sampai sekarang. Sampai bahkan sekarang itu udah di nasional, di Jawa Barat juga dipercaya untuk pembinaan seperti itu. Itu dia, kepercayaan, trust. Iya. Trust atau sebuah kepercayaan menjadi modal utama GP. Aktif, dipercayakan, diajak oleh komunitas tertentu begitu ya. Iya. Baik di Pramuka, termasuk juga di Posyandu, juga masuk di sana, termasuk juga pengurus nasional Karang Taruna juga saya pikir. Iya. Kepercayaan. Diberi karena modal kepercayaan aja sekarang makanya. Kenapa, apa alasannya sih orang percaya sama GP? Karena mereka yakin. Yakin, karena mereka udah melihat hasil. Jadi yang selama ini yang dikerjakan cuma mereka cemooh, caci maki yang dapat, dengan sebuah hasil diakui oleh Kemenpora sebagai pergerakan pemuda pelopornya emang nyata, mereka percaya. Gitu, makanya mereka percaya, mereka terima. Sampai ke Jawa Barat pun mereka open. Open ya. Jadi prosesnya ini kan tentu tidak gampang sederhana begitu ya, menimbulkan kepercayaan itu. Ada di Cemooh, di apa namanya dicurigai. Pernah ada mengalami seperti itu? Pastilah. Gimana menyikapinya? Kalau menyikapinya balik ke niat aja sih kayaknya, Bang. Niat. Iya, kita niat kan dan punya niat yang lurus, Allah pasti dia kasih jalan lurus. Tapi niat dan konsisten untuk melakukan tahapan-tahapan itu maksudnya? Iya, apapun itu. Enggak patah arang ketika dicurigai, dicemooh. Kalau kita mundur, patah, berarti kita mengakui yang mereka berikan pemikiran buruk mereka. Tapi karena kita semangat, kita kuat terus, jalan terus, tujuan yang harus kita capai, membuktikan secara tidak langsung benar mereka kalau itu semua salah gitu. Baik. Iya. Terus juga selaku juara 1 pemuda pelopor Kota Padang dan pemuda pelopor tingkat provinsi, tentu ada talenta, karakter, personal yang GP bisa membuat itu juara gitu. Apa yang kekuatan GP, karakternya seperti apa gitu? Persoalan disiplin, kepercayaan atau apa? Yang pasti itu, kalau disiplin emang harus disiplin ya. Disiplin pertama. Kalau untuk pengen sukses, kita tuh harus disiplin. Kemudian bisa diterjemahkan disiplin itu dalam bentuk apa dalam kegiatan sehari-hari nih? Dalam aktivitas aja. Misalnya kalau ini paling sering nih ya, teman-teman di luar tuh banyak tuh janji jam 10 bisa jadi jam 11. Itu dia. Kalau saya pribadi itu jam 10 mungkin setengah 10 udah sampai. Dalam kegiatan apapun, sebagai narasumber kah atau sebagai penonton saja, sebelum acara dimulai saya udah sampai. Kenapa seperti itu? Karena dari situ kita untuk melatih diri. Apalagi kalau kita pengen menebarkan kebaikan, memberikan kebaikan itu, perbaiki dulu diri kita. Dan harus menjadi contoh. Iya, harus ada contoh dulu. Kan ibaratnya kalau kata-kata orang tua dulu ya, kalau kamu pengen jadi tokoh, kamu takahkan diri kamu dulu. Kalau kamu ingin menjadi tokoh, takahkan dirimu dulu. Iya, kalau kita udah takah, gampang untuk jadi tokoh. Bisa dijelaskan takah ini apa nih? Takah itu layak. Layakkan diri kamu dulu buat jadi contoh gitu kan. Syarat layak tentu intelektualitas, spiritual itu paling penting. Termasuk juga emosional. Kepribadian itu paling utama. Oke. Kira-kira dari mana itu sumber pengetahuan, sumber pendidikan itu GP dapatkan dalam menempa diri tadi untuk menakahkan diri gitu? Kalau itu dibilang sengaja atau tidak sengaja nggak tahu ya. Cuman karena dari kecil itu udah biasa bergelut dalam lingkungan religi dari surau. Itu.
dari surau tadi. Kita tahu nih ini surau. Apalagi kalau orang Minang itu kan filosofinya itu ada Basanti Sarak, Sarak Basanti Kitabullah. Kitabullah tuh di surau. Kita tahu itu agama, kita tahu Al-Quran ya dari surau. Tidak hanya itu, cuman kalau kita orang Minang tuh surau tuh semua ada di situ. Makanya banyak yang kita dapat dari surau tuh di situ. Makanya saya sendiri pun. Jadi waktu kecil sudah bergelut kehidupan kecilnya di surau ya? Iya. Suka. Kenal dengan surau? Kenal, surau. Suka. Boleh dijelaskan surau hari ini tuh mungkin juga banyak adik-adik kita yang mungkin apa itu surau? Sebenarnya kalau diartikan gitu, surau dulu dengan surau sekarang sama, cuman bedanya secara fisik sama gitu ya, sama. Fungsinya juga sama. Cuman banyak yang tidak memanfaatkan sebagai mana kita didahulu gitu. Waktu saya kecil-kecil tuh saya ingat banget. Seperti apa gambarannya di kalau saya kecil-kecil tuh ke surau itu dengan bangunannya yang alami, atap daunnya yang ada lumut sedikit-sedikit itu keindahannya luar biasa. Kalau mau berwudu juga airnya mengalir gitu. Di sana tuh kita awalnya itu karena pengen main air aja. Lama-kelamaan diperhatiin tuh orang ngapain. Taunya di halaman itu ada belajar silat, ada belajar berbicara di dalam, ada belajar bahkan tulisan Arab Melayu. Yang mungkin anak-anak zaman generasi sekarang tuh nggak tahu. Arab Melayu itu kan ciri khas Minangkabau juga. Banyak ilmu agama yang didapat juga. Iya. Jadi gambaran di Amelia GP, surau itu adalah secara physically dia memiliki kontur kayak masjid lah gitu ya, tapi tanpa kubah. Tanpa kubah. Ada air mengalir, difungsikan juga tempat ibadah. Iya. Dan juga tempat belajar berbicara di situ. Iya. Bermain juga dapat dari situ. Bermain juga dapat di situ. Iya. Seperti apa gambaran surau yang GP alami waktu TK, waktu SD atau gimana itu? Mungkin dari kisaran TK ke SD ya kali. TK ke SD, umur kira-kira lebih kurang 5, 6, 7 tahun lah ya. Itu tuh semuanya kecil kali. Semuanya dapat di situ. Karena di situ tuh kita tidak melakukan kebebasan tapi tidak bebas. Dalam arti ada yang tua-tua tetap mengawasi. Memberi contoh gitu kan. Kalau seperti ini nggak boleh. Jadi banyak yang kita dapat dari surau sebenarnya. Nah itu sebenarnya kalau dibandingkan sekarang sebenarnya kita tuh harus lebih bangga sekarang. Sekarang surau sekarang udah pakai wifi. Gitu kan. Baik. Nah bisa digambarkan lebih detail Dinda GP. Misalnya surau ini habis kapan aktifnya nih surau itu? Misalnya pergi ke surau dulu, kita main dulu, atau saat azan semua permainan berhenti, kita sholat berjamaah, atau juga ada diskusi tentang mungkin kehidupan cara bercocok tanam atau jualan segala macamnya. Ada nggak didapatkan ilmu ekonomi misalnya dari guru? Ada. Dengan stylenya masa lalu begitu. Seperti apa gambaran detailnya? Kalau dulu tuh ada. Biasanya tuh kalau kami anak-anak itu habis asar. Habis asar. Nanti kalau udah habis maghrib itu belajar silet. Habis asar ke surau. Iya. Terus ngapain aktivitasnya siap asar? Sholat jamaah dulu. Asar. Habis itu nanti belajar ngaji. Habis belajar ngaji. Oke, pelan-pelan dong. Ngaji. Ya, siapa yang ngajar ngajinya? Ada itu Buya itu udah lupa juga namanya. Ada tokoh masyarakat situ, ulama lah ulamanya. Ya. Dia mengajarkan mengaji. Iya. Mengaji ini dari awal dari huruf hijaiyah. Dari Hijaya sampai Al-Quran. Termasuk juga tadi apa? Arab Melayu. Arab Melayu belajar. Kayak TPA itu ya? Kalau sekarang TPA. TPA namanya seperti itu ya. Iya. Nah, mengaji, baca Al-Quran, terus apa lagi sebelum maghrib itu datang? Belajar agama. Belajar agama seperti tahu nama-nama Rasul, rukun iman itu ada berapa, diajarkan. Kadang-kadang kita juga diajarkan tidak di bidang agama aja, kehidupan. Cara kita berbicara, berteman, bermain pun diajarkan di situ. Apa contohnya ajarannya, bentuk ajarannya ketika itu? Kalau yang saya ingat itu ya, waktu belajar dulu tuh adab, yang kalau dikaji itu adab sumbang dua baleh, kan adab. Adab itu yang paling penting. Bagaimana etika kamu berbicara kepada orang lebih gede dari kamu.
berbicara kepada yang lebih kecil dari kamu gitu. Katu nanampe. Katu nanam. Mandaki. Langgam ampe. Langgam ampe namanya. Iya. Wah, gitu ya Ibu Bunda Kenyongnya. Langgam Langgam ampe itu ampe. apa tuh? Mendaki menurun, melirang mendata. Apa maksudnya? Kalau mendaki itu kan berbicara kepada yang besar dari kita. Ke atas begitu ya? Iya. Nah, gimana kalau kita bicara ke atas itu apa yang tidak sumbang? Agar Dia tidak akan, ya, semuanya sebenarnya apapun itu biar tidak sumbang itu kuncinya kasih sayang. kasih sayang. Kalau orang Minang tuh kalau laba kasih ya akan timbul sayang. Nggak ada yang akan merusak hati. Jadi kalau kita kasih sayang ngomong ke yang lebih tua pun lebih sopan juga. Kasih sayang itu apa itu, Jibi? Kelembutan. Kelembutan. Iya. Jadi berbicara tidak. Teman berbicara itu sebagai sosok yang seutuhnya. Iya. Kalau dia lebih tua tentu kita lebih hormat. betul Lebih ya? hormat. Kalau dia kecil kita lebih sayang, menyayangi. Nggak boleh menyalahkan lah seperti itu gitu. ya. Walaupun sebenarnya salah kan ada bahasa lain untuk menyalahkan, tidak menyakiti. Ada contohnya tuh? Adalah. Ada ya. Misalnya kalau anak ini udah jelas nih mencuri itu salah. Kalau dibilang kamu jangan mencuri, nanti kamu mencuri masukin ke penjara, pasti anak zaman sekarang bilang bohong. Bohong itu ya. Iya. Penjara mah enak juga kadang-kadang Iya. ya. Saya coba dong mencuri gitu Iya. kan. Nah, kalau masa lalu gimana cara? Kalau dulu nggak kayak gitu. Gimana Jibi? Kamu kalau ngambil kayak gini, Mengambil hak orang lain, punya orang lain. contohnya ambil mangga nih. Oke. Kamu ambil mangga orang, nanti kalau mangga kamu diambil tanpa izin sama orang, rasanya gimana? Iya, keren. Tentu saya nggak terima dong, misalnya seperti itu ya. Gak enak, gak nyaman. Wah gitu. Berarti orang kamu gini juga gitu. Ini persoalan adab. Ada. Paling penting. Termasuk juga tata komunikasi dan berinteraksi sesama seusia Iya. begitu ya. Itu langgam kata mendata tadi. Kata mendata tadi itu langgam 4 namanya. Langgam ampe. Tidak usah 5. Gak bisa. Kalau 5 harus Islam nanti. Baik. Belajar pertama sholat atau namanya beribadah. Iya. Yang kedua belajar agama, mengaji. Mengajar Al-Quran, terus juga belajar adab ya. Adab. Nah, sampai maghrib. Maghrib. Maghrib pulang dulu. Kalau maghrib itu nggak diwajibkan. Nggak diwajibkan. Misalnya kalau pengen pulang silakan pulang. Kalau pengen lanjut boleh. Mau lanjut di surau silakan. Biasanya kalau habis maghrib itu kita latihan bela diri. Habis maghrib? Iya. Petata petiti itu didapat habis maghrib itu biasanya. Jadi habis maghrib kegiatan yang diajarkan oleh guru kita itu pertama petata petiti. Petata petiti. Itu juga bela diri. Bela diri. Sampai Isya. Isya. Bela dirinya seperti apa itu? Silat. Silat tuwo itu. Silat tuwo. Juga bisa silat ya? Bisa. Oh, untuk jaga diri, untuk membela dan diri. Ketahanan fisik juga begitu kan. Orang silat memang santun-santun dia. Betul nggak? Betul sih. Tidak akan pernah datang perkelahian itu dari pesilat. Iya. Tapi kalau datang, pantang dia Untuk lari. mengelakkannya. Mengelak. Betul ya? Betul. Karena kita diajarkan dari silat itu, yang diajarkan tuh bukan saya jagoan, saya hebat, bukan. Bagaimana cara mengendalikan diri. Itu sebenarnya dari silat itu. Kalau dibilang kuat, Hercules juga kuat. Hercules ya? Iya, tapi bisa KO juga. KO juga. Apalagi Tyson juga kuat. Iya, apalagi orang-orang kayak kita yang biasa. Tapi yang silat, yang bela diri didapat dari surau itu mengendalikan diri. Mengendalikan diri ya. Iya. Dari biar sabar. Sabar, biar nggak berantem. Tapi kalau musuh datang, ya kita pantang ngelak. Gitu. Oh begitu. Termasuk juga ajarannya bila diganggu oleh lawan jenis misalnya kan? Iya. Pernah kelahi sama laki-laki? Pernah. Oh, kalah mana? Oh, kalau yang laki-laki. Benar nih? Serius. Nanti kalau ini adik kelas saya si Rofil namanya, dia guru silat. Iya. Bisa KO sama saya. Badannya gede tinggi. Sekarang? Iya, waktu SMP. Oh, waktu SMP ya. Sekarang itu dia lebih kuat ya? Lebih kuat lagi ya. Bener ya? Karena yang silat itu yang diajarkan tuh bukan berantem yang kuat. Oke, sip. Tekniknya gitu. Kenapa sampai berantem ketika itu? Dia dinakalin, Gipi atau gimana? Mungkin dia yang ngusil ya. Ngusil lah ya. Bilang karena suka main sama temen cowok, dibilang kamu ganjen.
Nggak nerima mau lawan hari itu pasti KO. Nah, intinya yang sampai dipesankan oleh GP Amelia adalah adik-adik anak-anakku yang perempuan, saya pikir sudah bela diri, latihan silat atau karate ya, atau kempo atau wushu dalam hal seperti itu, di samping juga untuk menempa daya tahan tubuh, tapi yang intinya adalah tentu juga bela diri. Karena memang tingkat kekerasan, ya mohon maaf bahasanya, seksual kepada perempuan dan anak itu kan potensinya besar sekali begitu. Meningkat, nah, ketika kita tidak memiliki seni bela diri, tentu akan berpotensi lebih parah sebagai korban begitu ya. Betul nggak, Jibi ya? Betul. Itu gunanya. Di samping juga ketahanan kesehatan tubuh, tapi juga membela diri juga. Iya. Itu motivasinya dulu. Emang dan itu didapatkan di Surau. Keren ya. Iya. Jadi sebenarnya di Surau tuh banyak kenangan, banyak ilmunya banyak. Kalau disuruh ceritain mungkin nggak cukup nih durasi waktunya. Cukup durasi ya. Iya. Coba yang cukup-cukup aja ceritain gimana itunya. Seru aja kalau di Surau itu. Bahkan dulu saya waktu kecil-kecil tuh pengen cepet remaja. Ini cepat remaja. Karena saya lihat anak-anak remaja tuh lebih asik lagi dia berkegiatan di Surau. Ada hari besar Islam, dia yang semarak gitu. Dia yang memeriahkan. Kalau mau lebaran, takbiran keliling, mereka udah sibuk persiapkan bambu buat bikin obor, takbiran keliling, itu kan pengen gitu. Kenapa? Saya pengen lah cepet remaja nanti biar saya gitu juga gitu. Baik. Di samping itu yang memotivasi proses pendidikan di Surau, Pusat Intelektual Minangkabau, kami sebut seperti itu, sampai pernah menjadi pengurus nasional Karang Taruna. Iya. Secara nasional. Keren dong. Keren. Tokoh nasional juga rupanya. Iya. Iya. Bangga nggak? Bangga sekali. Karena saya dulu tuh pernah baca buku 60% kemerdekaan Indonesia itu dari orang Minang. Kenapa cendekiawan Minang bisa berhenti, bisa memerdekakan Indonesia gitu. Kenapa saya tidak bisa? Makanya saya pengen kayak gitu, menjelajah ke nasional. Udah terjelajahi juga ya? Alhamdulillah. Iya. Ketemu sama tokoh-tokoh besar di nasional seperti? Udah banyak. Contohnya? Tokoh-tokoh besar itu, misalnya kalau di Karang Taruna tuh pengurus nasional aja susah ditemui, saya udah temu. Saya udah cengkrama, sudah foto bareng. WA sekarang ya? WA-an gitu. Dimana teman-teman Karang Taruna lain yang iri, kok bisa? Saya udah bisa. Bangga ya? Bangga. Terus juga jadi duta petani milenial. Iya. Merambah ke sektor pertanian juga nih milenialnya ini. Kita juga pernah. Ini kegiatannya apa aja nih? Duta Petani Milenial. Jadi itu kan di bawah naungan Kementerian Pertanian. Emang dibentuk Duta Petani Milenial itu karena banyak zaman milenial sekarang itu petani malu. Jadi petani dia malu gitu. Kaum milenial malu jadi petani. Sedangkan sebenarnya petani itu nggak harus kotor. Kayak saya juga sama teman-teman bergelut di hidroponik. Di hidroponik. Iya kan, kita nggak kotor-kotor. Dan itu cukup profit ya? Profitnya bagus. Lagi banyak duit juga ya? Kalau lagi ini ya? Iya. Habis panen kan? Karena tingkat kegagalannya tipis, keuntungannya menjanjikan gitu. Kapan panen terakhir? Kalau saya panen terakhir tuh sama teman-teman kurang lebih 2 minggu yang lalu. Ya, saya berharap 2 hari kemarin panennya gitu kan. Bisa ngajak takdir gue dong. GP, kita coba artinya GP dengan sadar membentukkan karakter, disiplin, tanggung jawab, membangun relasi sosial ya. Dalam konteks seperti itu menjadi contoh bagi teman-teman seusia, bahkan juga dipercaya bahkan jadi pengurus organisasi Karang Taruna tingkat nasional, jadi duta petani milenial, dan juga secara pribadi pernah juga menjadi juara pemuda pelopor begitu. Saya pikir tidak banyak anak muda yang menggelut di bidang yang pemberdayaan seperti itu ya, pendampingan, pembinaan dalam konteks seperti itu. Saya coba ingin jujur dengan Adinda GP itu. Kalau potret kaum milenial hari ini begitu, kegelisahannya GP tangkap gak? Tangkap. Sedang gelisah nggak kaum milenial Sumatera Barat hari ini? Apakah benar nggak gelisah? Gelisah. Oke.
Kalau dia gelisah, tanggung jawab GP juga dia. Menghalau, tanda petik ya, ke surau dong. Iya. Kira-kira bagaimana pendapat dan pandangan GP ini? Sebenarnya kalau dibilang gelisah ya. Apalagi tuh marak tawuran itu. Tawuran ya yang Tawuran. sedih nggak? Sedih lah. Yang paling sedih itu free sex. Karena kecanggihan teknologi yang tidak dimaksimalkan penggunaannya dengan baik kan menimbulkan free sex. Itu statement personal atau berdasarkan fakta? Fakta yang saya temukan di lapangan. Penyebab dia kenapa nikah muda. Karena dia awalnya cuma chat sampai ke Umur situ. berapa ya? Dari Yang saya pernah bantu itu umur 14 tahun. 14 tahun udah mulai Udah melakukan free sex? Iya. Free sex. 1, 2, 3, 4, 5? Kalau sekarang bukan 1, 2, 3, 4, 5 udah banyak. Saya Wah. pernah tahun 2020 masuk ke WA group yang rata-rata itu isinya SMP sama SMA. Mereka udah free sex. Ganti pasangan? Ganti pasangan karena mereka golongan sejenis. Pecinta sejenis. Saya pernah masuk. LGBT maksudnya? Iya. Itu yang sebenarnya yang Maksudnya yang free sex ini adalah anak usia dini yang melakukan Pranikah. Iya. hubungan suami istri. pranikah. Ada yang suami istri, bukan, maksudnya bukan ini. Yang katakan free sex tadi itu maksudnya laki dan perempuan. laki dan perempuan. Bukan laki dengan laki-laki atau Ada perempuan laki-laki dengan perempuan. laki-laki juga. Berarti Ada lengkap perempuan. dong. Lengkap. Umur 15 tahun, Iya. hubungan suami istri, laki dan perempuan. Iya. Umur segitu lagi, hubungan laki-laki suka laki-laki. Iya. Perempuan suka perempuan. Di Kota Padang. Kota Padang. Terus setelah saya tahu, dia ngajak ketemuan karena kalau saya masuk di grup cowok nih harus ngaku jadi cowok kan, ngajak ketemuan saya ketemui dengan diri saya sendiri. Tunggu dulu. Dari grup WA itu seperti apa nada-nada chat atau komunikasi, komen-komennya begitu? Kayak nyari-nyari jodoh. Oh, jadi jodoh. Iya. Ketemu yuk, misal gitu. Iya, ketemu yuk gitu. Nanti kan ketemu, kenalan, kasih foto, ngajak ketemu, ayo ketemu yuk di sini. Saya pernah. Di grup itu? Iya, saya hadir dengan diri saya sendiri gitu. Mereka kaget. Dibilangnya GP cowok? Kalau di grup cowok saya... Enggak, pengalaman itu? Iya. Di grup cowoknya? Iya, di grup cowok saya harus ngaku jadi cowok awalnya. Oh. Pas dia ngajak ketemu emang saya sendiri yang ketemu. Kaget dia? Kaget. Oh. Setelah saya ajak, ada yang mau berubah, ada yang tidak. Itu umur berapa dia? SMP. Kan 14-15 tahun. Terus ketemu, terus dia reaksinya ketika baru bertemu? Kaget. Terus saya ajak. Ini sebenarnya kurang baik. Apa? Kurang baik. Kurang baik. Oh, kurang baik. Iya. Oke. Kalau kita bilang ini tidak baik, pasti dia akan kurang melawan. Baik. Terus responnya? Ya, dia diem. Semua juga. Kalau kita ngomong dari hati ke hati kan, diem. Yang bisa diajak keluar. Yang tidak, sampai tragedi yang ditangkap di Pariaman tuh mungkin ada dari grup itu. Oke. Saya coba ingin memperdalam peristiwa yang GP alami karena saya tangkap motivasi Adinda adalah coba mengeluarkan dari. Iya. Jadi chat di grup laki-laki, temu GP mengaku laki-laki, akhirnya bertemu di luar. Ternyata ekspektasinya berbeda. Harapannya laki-laki ketemu, ternyata GP seorang perempuan tulen kan? Iya. Seorang perempuan, tentu dia kecewa begitu ya. Iya, kecewa. Nah, dari diskusi GP dengan sang cowok tadi yang diduga laki-laki suka laki-laki, kan begitu kan? Iya. Apa pembicaraannya? Ya, kalau belum ketemu sih pembicaraan rata-rata mereka tuh. Setelah bertemu tadi? Setelah bertemu baru dikasih tahu. Kamu sebenarnya sekolah di sini ya, tapi saya sebelum ketemu saya suka lacak dulu data dia. Oke. Kamu tinggal di sini kan? Kok kakak tahu gitu? Ya tahu lah ya. Maksudnya saya nggak tahu sama kamu sudah lama perhatiin. Terus setelah dijelaskan ini kurang baik.
Kalau yang mau nerima tuh harusnya saya gimana? Enggak, itu saya ingin katakan. Saya ingin katakan adalah ketika GP mengatakan seperti itu, bagaimana Reaksinya? persepsinya terkait apa yang dialami oleh dirinya yang laki-laki suka laki-laki tadi. Ya pasti ngelawan awalnya. Awalnya ngelawan. Lawan. Apa bentuk perlawanannya? Dia kalau bahasa anak sekarang ngapain sih lu? Emang lu siapa? Gitu. Cuman kalau kita ngikutin bahasa dia juga nggak bakal nemu tujuan yang baik kan. Terus apa motivasi atau saran yang GP berikan sama dia? Ya pengennya tuh kamu gak usah gini deh gitu. Iya. Emang kenapa kak? Saya sharing dulu, saya punya temen nih. Endingnya temen saya tuh meninggal karena ngeluarin cairan darah dari anus. Kamu mau seperti itu? Oh, ya. Hmm. Oke. Itu terjadi Terjadi. di lingkungan GP ya, atau namanya di kota inilah ya. Iya. Ada enggak terungkap dari laki-laki ini bahwasanya apa alasannya dia terjerumus atau terperangkap di situ? Dapat catatan enggak? Kalau mereka bilang sih orang tuanya katanya kasar gitu. Kurang perhatian dari orang tua, sibuk. Itu dari 1, 2, 3 pelaku? Rata-rata. Alasannya itu? Rata-rata. Oke. Nah ini observasi yang faktual dari seorang pemuda pelopor di Kota Padang, juga aktivis sosial, juga pengurus Karang Taruna tingkat nasional, Amalia GP. Salah satunya adalah memberikan pemberdayaan pendekatan kepada anak-anak jalanan, dikatakan seperti itu ya, termasuk juga yang mungkin dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita pakai bahasa seperti itu. Tadi dia bertemu juga dengan pasangan laki-laki suka laki-laki. Ternyata GP berhasil mengobservasi motivasinya kenapa dia termasuk juga yang free sex tadi. Kita harus berani mengatakan edukasi seperti itu. Karena memang dari rata-rata penyebabnya adalah yang pertama itu ketidakharmonisan antara ayah dan ibunya. Iya, benar. Yang kedua adalah perlakuan keras dan kasar dari ayah atau ibu kepada anak. Dari orang tua, iya. Artinya kurang perhatian. Kurang perhatian. Banyak juga anak yang besar cuma karena uang. Besar karena uang? Uang aja. Jadi ayah ibunya, kamu butuh apa, ini duit. Jadi memberikan kebebasan kepada anak, apakah tadi kekerasan dan tidak perhatian, tapi perhatian berlebih dalam memberikan materi justru tidak produktif juga. Iya. Dan itu faktanya itu yang... Fakta itu terjadi. Harus kembali ke surau lagi dong? Harus. Makanya saya dulu ketika Bapak Fauzi Bahar mencanangkan kembali ke surau itu, saya senang juga. Waktu itu saya ingat, saya kelas 1 SMP tuh, senang. Senang ya? Jadi saya mikir gini awalnya, pasti saya punya banyak temen nih di surau. Gitu. Dan itu sebenarnya edukasi yang seperti itu harus. Apalagi kan Bapak Ibu zaman sekarang itu sibuk. Oke. Pelaku seks menyimpang. Saya lebih tertarik karena memang data yang kita miliki dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, trennya naik. Trennya naik, termasuk juga tingkat perceraian juga naik. Disebabkan oleh nikah atau perkawinan usia dini. Usia dini tadi. Kenapa usia dini dilakukan? Karena memang MBA istilahnya kita dulu itu kan, married by action ya. Karena memang telah melakukan hubungan suami istri sebelum nikah. Pranikah, itu bahasanya GP ya. Sorry, tolong dikoreksi juga saya begitu. Hari ini dalam pantauan GP itu masih ada fenomena itu? Kalau sekarang udah berkurang. Udah berkurang, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi masih ada? Masih ada. Cuman kalau sekarang yang masih ada tuh bener-bener faktor ekonomi. Ekonomi? Iya. Kalau faktor ekonomi berarti jual diri dong? Iya. Beda lagi kan? Kamarnya begitu kan? Iya. Itu teman-teman GP yang banyak? Bukan teman-teman saya. Bukan teman-temannya begitu kan? Tapi banyak. Ya, tentu punya jaringan lah ya. Iya, punya jaringan selaku rata-ratanya remaja. Sebenarnya kalau dikaji dia tidak menyukuri. Maksudnya pengen elit, tapi nggak mau kerja sulit. Itu dia. Itu sebenarnya. GP, data dari Rumah Sakit Jiwa Saanin menyebutkan sekitar periode Januari sampai Maret itu
orang dengan gangguan kejiwaan itu trennya naik. Sumatera Barat lebih 7.000, Padang tuh 5 ribuan, 400 lebih kurang begitu kan. Penyebabnya tahu nggak JP? Penyebabnya adalah tidak sesuainya harapan dengan Realitanya. kenyataan. Harapannya besar, kemampuannya enggak kecil. Iya. Ya, itu mengelit-elitkan diri. Iya. Itu yang fenomena itu yang banyak sekarang kan? Banyak yang terjadi seperti itu. Handphone kalau enggak mahal, enggak keren. Iya. Misalnya Kalau- seperti itu. Kalau nggak ada boba nggak oke gitu. Apa? Boba, kamera bulat-bulat itu. Oh, itu boba namanya. Iya. Ya. Aduh. Udah om-om gua nih ketinggalan zaman gua. Boba kena tuh Iya. udah keren Nggak gitu ya. keren gitu. Padahal belinya mahal, Belinya mahal. dia tidak produktif sesungguhnya. Dia nggak mau sulit. Tidak mau sulit, Iya. hanya jualan. Iya. Pakai aplikasi hijau rata-rata. Ya. Sedih enggak? Sebenarnya sedih. Karena saya mikir gini. Nanti saya punya anak. Gimana keadaan lingkungan anak saya? Anak saya bisa saya bentuk, bisa saya bina, tapi kalau lingkungan tidak memungkinkan juga hasilnya tidak akan maksimal. Ekosistemnya tidak Itu. menguntungkan ya, tidak apa namanya, ekosistemnya tidak baik lah begitu Iya. ya. Itu yang saya takuti sekarang. Makanya dari dulu saya gencar kayak gitu, bukan saya pengen pamer, biar diberi penghormatan apa, tidak. Karena saya mikir regenerasi anak saya nanti gimana. Oke, kalau saya punya umur yang panjang bisa didik anak saya dengan baik. Nah, kan ada fenomena sosial, ekonomi, budaya yang bergeser ya dari Iya. filosofis sebuah surau begitu. Nah, setuju nggak JP misalnya spirit bersurau, kembali ke surau itu tuh yang mesti digalakkan? Itu harus kayaknya itu. Harus kayaknya. Iya. Dari pengalaman Adinda kan? Harus banget, karena emang kuncinya emang dari surau. Apalagi kalau saya nih di lingkungan tempat tinggal saya tuh ngumpulkan remaja itu surau. Surau yang dulu itu kan masjid, sekarang kan Ya, masjid. Emang wadahnya masjid. kembali ke masjid. Iya, Tapi masjid yang punya agenda yang jelas. ya jelas. Tidak hanya tempat ibadah doang. Iya. Makanya di Pemuda Pelopor, kegiatan yang saya lakukan bertahun-tahun yang awalnya saya anggap itu karena naluri saya aja, ternyata itu sebuah kepeloporan. Saya aktivitas di masjid, bikin kegiatan di masjid, ternyata itu. Dan itu dilakukan sekarang. Iya. Seperti apa aktivitas yang dipelopori Kalau masjid yang Adinda? saya ini sekarang udah ada regenerasi lagi di bawah saya. Udah senior ya? Ya, jadi saya udah senior. Udah ada regenerasi. Ada. Jadi kegiatan yang namanya mereka ada si Teguh itu waktu itu ya, ketika itu ya, yang adik-adik ZP kan. Iya. Apa aja yang diajarkan si Teguh nih kepada si Teguh? banyak, Banyak ya? banyak. Bahkan mereka buat public speaking itu sekarang kan dipakai. Public speaking. Iya, mereka belajar public Sip. speaking. Bahkan ada juga surau ZP ya. pernah juga penyiar ya? Pernah. Penyiar radio ya? Iya. Udah kemana-mana nih. Public speaking. Kenapa harus public speaking yang diajarkan kepada adik-adik Pertama Teguh nih? pertama itu ciri khas orang Minang. Ciri khas orang Minang berdiplomasi, Iya. berkomunikasi, Pandai berbicara. Ya. pandai berbicara. Iya. Tapi kalau kita public speaking kan memang harus ada ini juga, intelektual juga. Nggak asal ngomong doang, Tidak asal berbicara. nggak asal kamalontong, Iya. tapi punya dasar. Iya, makanya dari situ sekarang tuh saya tuh kalau surau masjid itu banyak, remaja yang saya pegang banyak sebenarnya, tidak di lingkungan saya aja. Bahkan ada di sana itu masjid, saya juga kagumnya gini. Dia mampu mau mengundang presenter-presenter hebat di Kota Padang. Oh ya. Iya, untuk belajar Oh. mampu mereka. Ya, setidaknya nyali dan keberanian berbicara di depan umum. Iya, Yang anak-anak ada sebagian juga mungkin tidak punya nyali, berpeluh kan? iya, Dan itu tidak gampang sesungguhnya Tidak kalau gampang. tidak dicoba. tidak coba. Benar. Belajarnya di masjid, Iya. belajarnya di surau. Dan adik-adik GP seperti namanya bukan Ihsan Teguh tadi udah bisa dia public speaking. Udah bisa. Udah bisa dia. Udah ya. pintar. Wah, itu keren loh GP. Bahkan jobnya udah tinggi sekarang. Udah tinggi sekarang ya. Karena memang belajar public speaking di masjid begitu ya. Iya. Di samping public speaking itu kan personal. Iya. Untuk kegiatan-kegiatan sosial juga ada di masjid sekarang. Seperti apa konsepnya? Banyak kegiatan sosialnya kayak bakti sosial. Contohnya kayak kemarin gempa Cianjur juga mengumpulkan dana, mereka banyak juga.
Atau melakukan dia bikin turnamen futsal, nanti keuntungan dari turnamen income buat mereka beli aset. Itu juga membersihkan masjid atau Gotong royong rutin. Gotong royong rutin. Iya, sekali sebulan. Pesannya adalah, muatan dari itu adalah meningkatkan silaturahmi sosial. Iya. Ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu paling penting. Karena melalui gotong royong kita bisa bertemu dengan tetangga, saling mengenal begitu kan? Iya kan? Iya. Itu yang sekarang agak tergerus ya. Mulai Kegotong royongan. Kalau dulu tuh di zaman saya dulu preman pakai tato aja ikut gotong royong di masjid. GP yang minta dia menyuruh preman ini. Bukan minta, mungkin karena ngelihat aksi kita bagus. Itu dia. Mereka juga ambil andil di situ. Nah, itu sumber awalnya karena memang mendapatkan pendidikan secara kompleks, lengkap di surau tadi ya. Iya. Ya. Gitu. Jadi memang harus ada format pembangunan surau tadi itu kita sekarang masjid ya, karena memang ada perubahan fungsi tempat ibadah karena banyak juga jamaah masjid yang mesti dimakmurkan. Iya. Tadi juga ada gotong royong, juga ada belajar public speaking, banyak. Juga ekonomi juga mungkin. Mulai diajarkan ekonomi. Web. Ya. Usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif. Iya. Seperti apa ekonomi produktif itu yang telah GP lakukan di masjidnya? Kita kan punya selokan tuh. Jadi selokan itu kita kasih bibit ikan. Jadi bukan selokan kotor. Ini yang temannya si Isan tadi enggak maksudnya. Bukan. Ini drainase. Iya, tapi bukan air kotor. Bukan air kotor, air yang mengalir. Kayak sungai kecil. Oh, itu dia. Nah, iya. Saya pikir teman si Isan tadi yang silokan ini, bukan nama orang itu ya. Oke. Nah, jadi ada sungai kecil itu kita kasih ikan. Iya. Dari situ di pembibitan sampai besar nanti. Makannya kita beli gotong royong. Gotong royong. Ada ujungnya beli lagi bersama-sama. Oh, keren. Banyak keuntungan juga gitu. Ya. Kayak hidroponik juga lagi diajarkan. Yang profitnya rata-rata ekonomi susah nggak sekarang? Susah nggak susah sebenarnya tergantung di kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita nggak bersyukur ya makin susah lah. Syukur ya. Syukur artinya jangan mudah menyerah. Iya. Harus kerja keras, ikhlas, tuntas, doa. Iya. Ya harus itu. Bener nih, kan dari mulut gua dong, dari mulut si Ji. Ya, emang bener. Emang bener gitu ya? Emang bener gitu. Kalau kita nggak bersyukur. Kita deal ya? Iya. Bener gitu ya? Deal dulu dong. Deal dulu. Kalau kita nggak bersyukur, sebanyak apapun dikasih rezeki juga kita bakal sulit. Oke, bersyukur. Iya. Sadar dengan diri. Nah. Tetap menempatkan diri sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Iya. Pandai mengukur bayang-bayang. Aduh. Jangan kalau seandainya orang tua susah mencari duit, kita tidak produktif, jangan pakai handphone berkamera. Boba. Ya, boba. Iya. Kamera boba itu yang bulat-bulat, yang mahal maksudnya, begitu ya. Ya, kecuali sudah sukses silakan begitu ya, sebagai wujud syukur ya dari ini. Boleh. GP setuju enggak? Dalam sebuah prosesi kehidupan tidak ada hasilnya yang tiba secara ujuk-ujuk. Emang setuju. Jadi hasil itu emang harus diusahakan. Contohnya aja kalau pengen kopi nih, bisa nggak kopi itu masuk ke mulut sendiri gitu. Walaupun udah ada nih, tapi kan nggak bisa masuk ke mulut sendiri. Tidak ada usaha. Iya, usaha. Contohnya kayak gini usahanya kan. Gitu. Wah, peminum kopi gitu kan. Kalau bos kan bisa disuapin. Kalau bos bisa disuapin. Nah, tapi menunggu sampai bos kan juga ada usaha. Harus ada usaha. Minta dong nih tante misalnya kan si Teguh cari kasih dong kau minum kopi kan seperti itu kan. Tapi itu bos yang bisa. Kalau enggak bos jangan coba-coba begitu kan. Nah, menjadi bos tentu ada proses juga. Proses. Nah, kembali ke surau. Iya. Sepakat tak? Sepakat sekali lah. Apalagi kalau dicanangkan dengan besar-besar tuh, kembali ke surau lagi. Saya pikir itu ide yang kreatif, ide yang menarik. Harus ada provokasi yang positif ya. Iya. Kembali ke surau atau ke masjid ya, memakmurkan masjid dengan konsep pengelolaan masjid yang punya agenda dan kegiatan yang terstruktur baik begitu. Yang terukur serta bisa dikatakan apa fungsinya. Kan begitu ya, dalam konteks membangun karakter, dalam mengembangkan intelektualitas, menguji emosional,
termasuk juga memperhalus, perkuat spiritualnya. Iya. Cita-cita GP apa lagi ke depannya? Kalau cita-cita sih banyak. Banyak ya. Banyak. Sudah berapa yang ditemui? Nggak ngitung sih, tapi Nggak ngitung udah ya. banyak yang Jangan tercapai. banyak-banyak, harus 1-2 gitu kan. Ya masih itu sih masih pengen meroket lah gitu. Ingin meroket. Iya. Dan Amalia GP ini sekarang pemuda secara undang kan berumur maksimal itu 30 tahun. Iya. GP masih 30 tahun. Dan sekarang sedang berproses menjadi ibu jabang bayi yang sedang dikandungnya. Berapa bulan GP? Alhamdulillah udah jalan 7. 7. Iya. Jadi kalau ada yang berpikir ini sudah bersuami loh, wah, hasilnya sudah ada. Bagaimana perasaannya GP? Sedang mengandung bayi jabang bayi ya maksudnya? Oh baik. 7 bulan. Kalau tanya perasaan ya bersyukur lah. Bersyukur. Ada perubahan yang mendasar nggak? Mungkin Ke Tuhan. perubahan itu meningkatkan syukur aja gitu. Syukur. Iya. Apalagi kalau dalam 9 bulan ini Allah kasih kesempatan ibadah full tanpa ada halangan gitu kan, itu kan bersyukur sekali. Baik, Amalia GP, terima kasih sudah banyak sekali pengalaman-pengalamannya sehingga sampai menjadi pemuda pelopor, juga pengurus di Karang Taruna tingkat nasional, juga juara pidato, pemuda pelopor, dan juga pengurus masjid, dan pramuka juga. Waduh, banyak sekali, dan melakukan pendampingan dan pembinaan kepada anak-anak yang mungkin dalam tanda petik saya pikir perlu juga ada pendampingan dan pembinaan secara tingkat Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan juga nasional. GP, terima kasih. Kita sudah berbincang asik di sini. Saya berharap dan berdoa GP dan jabang bayinya sehat walafiat. Semoga menjadi anak yang soleh, berguna, bermanfaat buat bangsa, negara, dan agama. Amin. Lengkap ya? Pengen jadi cendekiawan dari Minangkabau. Wow. Diajarkan dia ke surau nantinya. Iya. Nama sudah tahu? Belum. Nasi mungkin Teguh Ihsan gimana? Nggak, tapi nantilah ya. Tapi nama itu nama yang baik. Demikian bincang kita dengan GP. Kami berharap ini bisa menjadi informasi dan motivasi serta inspirasi bagi anak-anak kami atau adik-adik kami yang milenial, termasuk juga kaum Z ya begitu ya, yang sedang ini. Tapi ada pengalaman-pengalaman yang menarik tadi, persoalan pergaulan bebas yang tentu mesti menjadi perhatian baik bagi yang diri sendiri termasuk juga dari keluarganya. Kita ketemu di tokoh inspirasi yang selanjutnya dengan topik yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.